Satu waktu saat setelah Nuaiman wafat, Rasulullah yang mandiin, Rasulullah yang kafanin, Rasulullah yang masuk ke liang lahat. Kebayang kita, tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memegang jasad seseorang, sudah pasti jasad tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Sedih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan sahabat yang selalu membuat gembira Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikubur, semua masyarakat pulang. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai sahabat, silahkan kalian pulang. Aku ingin menyaksikan saat Nuaiman ditanyakan oleh para malaikatnya Allah. Aku khawatir Nuaiman tidak dapat menjawab. Ditungguin sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi dapat mendengar mungkar nangkir saat dimana dia membicarakan, mempertanyakan kepada ahli kubur. Datang malaikat mungkar nakir. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua di alam kubur dapatkan pertanyaan begini nih dari malaikat. Salam kepadamu wahai penghuni surga. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal. Man rabbuka? Allahu rabbi, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Coba ulang pertanyaannya, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Tunggu, kayaknya saya salah dengar. Wa man nabiyuka? Jangan kencang-kencang, orangnya masih di atas tuh, katanya. Di situ Nabi masih tertawa. Nuaiman walaupun ada di dalam liang lahat masih membuat senyum baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat seperti ini? Cinta. Tidak akan sempurna keimanan seseorang jika Allah dan Nabinya harus jauh lebih tinggi di hadapan Allah. Itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Sayyidina Umar bin Khattab, ada yang kenal Sayyidina Umar? Kali ada yang kenal. Umurnya tua juga kalau ada yang kenal. Sering kita dengar Sayyidina Umar, manusia yang diciptakan oleh Allah, jin aja kabur, iblis aja kabur ngelihat bayangannya. Gak ada yang berani. Tapi saat Sayyidina Umar mengatakan cinta kepada Nabi, dunia dengan seisinya sudah gak ada di hadapannya, gak ada di ujung matanya. Kenapa? Karena cintanya tulus kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar pernah memerangi Nabi. Orang yang salah satunya beriman kepada Nabi, sebelumnya dia perangi Nabi. Iya, Sayyidina Umar ibn Khattab. Siapa lagi? Khalid ibn Walid, Abu Sufyan. Banyak sahabat Nabi yang dulunya membenci Nabi, karena cinta berubah menjadi sesuatu iman yang hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn Walid kita tahu betul, saat perang Uhud beliau dengan strateginya menghancurkan daripada umat Islam, meluluh lantahkan. Disitulah Nabi SAW dalam keadaan wajahnya penuh dengan darah. Khalid ibn Walid saat dia memeluk Islam sudah bukan orang yang dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah dan Nabinya sampai diangkat oleh Allah sebagai Saifullah, sebagai pedangnya Allah Subhanahu. Itu karena cinta. Siapa lagi? Saya ada satu kisah sahabat Nabi namanya Nuaiman. Udah pernah dengar nama sahabat Nabi Nuaiman? Belum? Ngaji, makanya ngaji. Di pasar nggak ada nama Nuaiman. Nuaiman ini setiap hari mabuk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kalau mau ketemu Nabi, minum khamar dulu. Tahu khamar haram, tahu. Karena cari perhatian kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ketemu mabuk, entar ditegur sama Nabi. Ya Nuaiman, haram, jangan diikutin, jangan diminum lagi. Iya ya Rasulullah, sadar, senang Nuaiman. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Kalau orang Tarajuk yang begitu mah PA.
Lagi kalau orang Tarajuk mabok mah kagak ada pantas-pantasnya. Kalau orang bule mabok kan wajar ya. Matanya coklat, abu-abu, hidungnya mancung, habis minum pipinya ngeping-ngeping. Nah orang Tarajuk udah hitam, pesek, mata hitam semua, kurang tidur. Bener nggak? Udah, jangan ikutin sesuatu yang nggak diajarin Nabi. Kalau sudah dikatakan Allah haram, ikutin haram. Jangan pakai nanya kenapa. Kalau ada tanda tanya kenapa sih ini diharamin, imannya diragukan. Kalau sudah ketentuan Allah ini wajib, nggak bisa jadi makruh, nggak bisa jadi haram. Ketentuan Allah haram, nggak bisa jadi halal. Insya Allah mudah-mudahan Allah jaga hati kita untuk tetap cinta kepada Allah dan Nabi-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada satu kisah lagi di mana Nabi SAW setelah ditinggal oleh dua orang yang dicintai. Nuaiman ingin bikin senang Nabi SAW karena ngelihat Nabi itu selalu bersedih. Karena cintanya Nuaiman kepada Nabi Muhammad SAW, Nuaiman ini berangkat ke tempatnya Zaid bin Thabit. Sayyidina Zaid jual kambing, diminta sama Nuaiman, ya Zaid, saya ambil kambingnya 2, saya mau hadiahin ke Nabi katanya. Oh iya silahkan kata Zaid. Duitnya mana Nuaiman? Duitnya nanti minta sama Nabi. Ini kira-kira yang begini kalau kita ketemu kita apain nih orang? Dibawain 2 ekor sama Zaid yang nganterin, bukan Nuaiman yang bawa. Nuaiman ngintip dari samping tembok, ngeliatin. Begitu kambingnya disampaikan kepada di tangan Nabi, Zaid nungguin. Rasulullah senyum, alhamdulillah terima kasih banyak, ini hadiah dari Nuaiman. Ya Rasulullah, alhamdulillah, kirim salam sama Nuaiman. Dan setelah sedihnya Nabi, pertama kali senyum saat Nuaiman menghadiahkan kambing kepada Nabi Muhammad SAW. Diterima sama Nabi. Zaid nggak jalan, diam aja. Ada apa lagi wahai Zaid? Ada lagi yang mau dibicarakan? Enggak ya Rasulullah, duitnya. Dan di situ Nabi ketawa yang kedua kali karena melihat Nuaiman sedang ngintip di balik tembok. Nabi bayar kambing tersebut dengan niat Nuaiman bukan orang yang punya. Karena cintanya Rasulullah kepada Nuaiman, Nuaiman dapat sesuatu kedudukan terhormat di hadapan Allah. Tukang mabok bikin kesel Nabi, tapi Nabi kalau nggak ada Nuaiman nggak mau ngajar. Selalu bikin senang Nabi Muhammad SAW. Satu waktu saat setelah Nuaiman wafat, Rasulullah yang mandiin, Rasulullah yang kafanin, Rasulullah yang masuk ke liang lahat. Kebayang kita, tangan Rasul SAW memegang jasad seseorang, sudah pasti jasad tersebut diharamkan masuk ke dalam api neraka. Sedih Nabi SAW kehilangan sahabat yang selalu membuat gembira Nabi Muhammad SAW. Setelah dikubur, semua masyarakat pulang. Rasul SAW mengatakan, wahai sahabat, silahkan kalian pulang. Aku ingin menyaksikan saat Nuaiman ditanyakan oleh para malaikatnya Allah. Aku khawatir Nuaiman tidak dapat menjawab. Ditungguin sama Nabi Muhammad SAW. Ini mukjizatnya Nabi. Nabi dapat mendengar mungkar nangkir saat dimana dia membicarakan, mempertanyakan kepada ahli kubur. Datang malaikat mungkar nakir. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua di alam kubur dapatkan pertanyaan begini nih dari malaikat. Salam kepadamu wahai penghuni syurga. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal. Man rabbuka? Allahu rabbi, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka? Coba ulang pertanyaannya, kata Nuaiman. Wa man nabiyuka?
tunggu, kayaknya saya salah dengar. Waman nabiyuka, jangan kencang-kencang, orangnya masih di atas tuh katanya. Di situ Nabi masih tertawa. Nuaiman walaupun ada di dalam liang lahat masih membuat senyum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat seperti ini? Cinta. Kalau sudah mendapatkan cintanya seseorang yang kita inginkan, pasti hidup kita bahagia. Bagaimana kita mendapatkan gapainya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bersolawat insya Allah keluar dari sini, pulang dari sini berkah hidupnya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kedudukan diangkat oleh Allah. Satu solawat 10 derajat Allah angkat di hadapan Allah. Jadi nggak ada yang rugi. Kalian duduk lama-lama di tempat ini sama-sama bersolawat. Apa sih manfaat solawat? Nabi SAW saat Isra wal Mi'raj sedang di Buraq, Nabi melihat ada satu malaikat, tangannya, jarinya jutaan, tangannya ribuan. Ditanya sama malaikat Jibril, Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini siapa? Ini malaikatnya Allah ya Rasulullah. Apa tugasnya? Tugasnya dia menghitung butiran air hujan dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang luput dari hitungannya. Enggak ada ya Rasulullah. Semua terhitung. Yang netes di laut, yang netes di tanah, yang netes dimanapun, semua terhitung oleh malaikat tersebut. Lalu didatangi oleh Nabi SAW. Wahai malaikat Allah, begitu sempurna Allah ciptakan engkau. Ya Rasulullah, tugasmu begitu mulia menghitung butiran air hujan. Betul ya Rasulullah. Adakah satu yang pernah terlewat dari hitunganmu? Nunduk malaikat ini. Ya Rasulullah, ada yang aku tidak dapat menghitung setiap apa yang telah diberikan oleh Allah. Apa wahai malaikat Allah? Tatkala umatmu bersolawat kepadamu, maka dengan rahmat dan keberkahan yang Allah turunkan ke orang-orang tersebut, aku tidak dapat menghitung dari butiran berapa rahmat dan keberkahan yang datang Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalian mau suka, mau nggak suka, mau terima, mau nggak terima, semuanya pasti akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Keluarnya kalian dari rumah ke dalam majlis ini, setiap langkahnya akan mendapatkan perhitungan kebaikan di hadapan Allah. Na'udzubillah min dalik. Seandainya mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang, kita keluar dari tempat ini, Allah ambil nyawa kita, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan beberapa saat yang lalu banyak orang-orang yang dikiranya kita umur panjang, masih muda, sekarang telah meninggal dunia ngelewatin kita. Betul? Karena ada satu wabah COVID-19. Tapi ingat, kematian itu bukan karena corona. Kematian itu sudah maktub yang telah diberikan oleh Allah. Setiap manusia, kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Apa meninggal yang betul? Mati apa meninggal? Meninggal. Meninggal. Benar meninggal. Inna salati wa nusuki wa mama mati. Nggak ada wa meninggali. Betul? Udah sama aja udah ya. Mau meninggal mau mati, pokoknya intinya is dead. Paeh. Betul ya? Ujian yang Allah berikan kepada kita berupa corona, inilah dimana Allah akan tingkatkan keimanan seseorang. Imannya tersebut naik atau turun. Nah ini tergantung nih. Ini kan musibah. Ada di perorangan mendapatkan itu berupa ujian atau itu berupa azab. Bib, siapa yang mendapatkan azab? Mereka yang tidak dekat dengan Allah. Mereka yang jauh dari Allah. Mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh azab baru di dunia. Rezeki seret. Benar. Kerja di PHK,
Betul. Coba lihat orang-orang yang mendapatkan ujian berupa ini ujian dari Allah, ini paling senang. Kenapa? Tatkala dia dekat dengan Allah, orang yang mendapatkan ujian pasti ada kelas di mata Allah. Kalau dia ada kelas di mata Allah, berarti akan ada kenaikan derajat di sisi Allah. Nah, tinggal diri kita nih. Diri kita dapatnya nih berupa ujian atau azab buat diri kita nih. Ini tergantung dari diri kita. Nggak usah dijawab, Bib saya dapat azab, Bib saya dapat ujian. Bukan. Tapi ayo introspeksi diri. Sampai di mana ketaatan kita kepada Allah. Coba sekarang, kayak dari kemarin-kemarin sholat Jumat libur. Betul ya? Tapi di sini nggak libur. Jalan terus. Nggak ada corona. Alhamdulillah, ada orang juga yang nyaut, Bib, giliran saya mau sholat, masjid ditutup. Lah, lu dari kemarin kemana aja? Jika ada satu musibah datang ke satu negeri, jika ini menjadi satu mudarat, maka diperbolehkan. Sholat Jumat di rumah 4-2 orang terserah, gak apa-apa. Ini diperbolehkan. Tapi jangan coba-coba. Kalau seandainya ini cuman hanya penipuan atau ini sebuah satu kezaliman, maka yang tanggung itu bukan diri kita. Yang nanggung siapa? Urusan mereka yang memberikan satu kebijakan. Jadi kita sami'na wa ata'na aja, ikutin aja bagaimana kisarannya Allah udah memberikan seperti ini. Dari manusia-manusia yang sekiranya dia lalai kepada Allah, membuat kita nggak bisa ibadah kepada Allah, urusan dia dosanya kepada Allah. Kita tinggal ikutin aja. Tapi mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wabah corona diangkat oleh Allah. Jika wabah corona ini adalah pasukan Allah yang Allah turunkan ke dunia untuk menyadarkan setiap hambanya, maka insya Allah ya Allah selesaikan semua tugas-tugas mereka. Amin ya rabbal alamin. Ini mau diterusin nggak? Terus nih. Sampai jam berapa kita nih? Hah? Saya kalau udah ngomong nggak mau berhenti loh. Bisa ketemu subuh loh kita loh, mau? Mau? Sampai jam 4 setuju? Gua mah enggak. Capek loh lidah lo. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntung setiap manusia yang diringankan langkah kakinya untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Kita keluar dari sini, kita datang ke tempat ini, dari luar datang ke sini, yang pertama dengan niat mencari ridha dari Allah. Jangan niat snack. Percuma, nggak ada snacknya juga. Betul nggak? Gua aja cuman air putih. Tadi ngopi juga di rumah Pak Suha. Pak Suha numpang ngopi, tahu di masjid nggak bakal ada kopinya. Nah tiap hari kita datang ceramah, kasih air putih dikira gue mujair kali. Mesti ada warnanya kayak manis-manis gitu kan, enak ya. Bener Bib ya? Manisnya kayak Habib Alwi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama-sama saya mau ngajak sholawat, boleh? Yang ada air, airnya dibuka. Kita baca sholawat tibil kulub. Yang punya penyakit, insya Allah penyakitnya diangkat oleh Allah. Berkah di hari Jumat ini, mudah-mudahan sholawat ini diterima oleh Allah dan ini menjadi suatu kebaikan buat diri kita. Amin ya rabbal. Yang kurang ibadah, insya Allah berkah salawat ini kita makin ditingkatkan tingkatan iman ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca